Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian yang selanjutnya, mari kita ingat sejenak tadi ada ayat yang dibacakan oleh Qori, dan ini merupakan ayat yang setiap kali saya berbicara tentang parenting, tentang pendidikan anak, hampir senantiasa saya sebut, karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya default, merupakan sesuatu yang harus ada pada diri kita selaku orang tua. Dan ini sekaligus merupakan mikias itu parameter tolok ukur. Apakah misalnya jika kita belajar tentang parenting, pengetahuan tentang parenting yang kita dapatkan itu sudah tepat atau tidak? Salah satu mikiasnya itu, salah satu dalam sekian atau parameter-parameter itu adalah Quran Surat An-Nisa ayat 9. Di samping kita juga perlu memperhatikan Quran Surat At-Taghabun dan beberapa peringatan lagi lainnya. Akan tetapi hal pokok, hal mendasar yang memang mutlak di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 itu kita mendapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ada beberapa hal penting yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ialah hendaklah kita ini memiliki khosyah. Apa khosyah itu? Rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dalam keadaan aman. Ya. Jadi yang pertama adalah khosyah. Kemudian yang kedua adalah takwa. Dan kemudian yang ketiga adalah yaqulu qawlan sadida. Berbicara kepada kedua orang, kepada anak-anak kita dengan qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Ini merupakan hal-hal yang sifatnya default, yang kita memang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan qawlan sadida itu. Mari kita lihat sekilas tiga-tiganya sebelum kita membahas lebih khusus mengenai qawlan sadida. Pertama, khosyah. Khosyah itu maknanya takut, dan ada 3 kata takut di ayat tersebut. Yang pertama khosyah, yakni rasa takut dalam keadaan aman, rasa takut yang membuat kita waspada, rasa takut yang membuat kita berhati-hati, rasa takut yang membuat kita senantiasa berusaha menengok kembali, memeriksa, tidak mudah berpuas diri, dan tidak segera merasa aman ketika melihat anak-anak kita baik misalnya. Nah, ada apa dengan khosyah? Khosyah ini mutlak harus dimiliki oleh setiap orang tua apabila dia tidak ingin meninggalkan di belakang mereka keturunan yang mereka takuti nasibnya sepeninggal mereka. Khafu 'alaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law kalau paraku meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tantangan abadi mendidik anak di segala zaman, dalam situasi apapun, siapapun emak dan bapaknya, tantangan pokoknya, tantangan abadinya adalah meninggalkan generasi yang lemah, yang mereka itu ditakutkan nasibnya
orang tuanya sangat takut terhadap nasib mereka. Khawfu alaihim, takut terhadap nasib mereka. Jadi khauf ini kaitannya dengan manusia adalah takut yang tidak ada harapan untuk memperbaiki. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuncinya agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah itu, yakni falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Dan takwa ini maknanya juga takut. Konsekuensinya ialah ini bertakwa kepada Allah, dan konsekuensinya ialah kita bertakwa dalam urusan mendidik anak. Bertakwa dalam urusan mendidik anak, konsekuensi berikutnya adalah kita ini berusaha betul-betul agar dalam mendidik anak itu memperhatikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disukai dari agama ini, dalam urusan mendidik anak-anak kita, dan apa saja yang tidak disukai, apa saja yang dilarang, apa saja yang dibenci oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita dapat menetapinya dengan sungguh-sungguh. Karena itulah kita harus memahami perintah-perintah maupun larangan-larangan dalam agama ini dalam kaitannya dengan kedudukan kita sebagai orang tua. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita wal yaqulu qaulan sadida. Yaqulu qaulan sadida atau berbicara dengan perkataan yang benar, disendirikan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa pentingnya, betapa mendasarnya, betapa besarnya pengaruh dari qaulan sadida ini. Artinya bahwa kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita ini ingin mendidik anak-anak kita dengan baik, ingin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, dan ingin menjadi sebab kebaikan bagi anak-anak kita, sehingga kita tidak meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang kita takutkan mereka ini nasibnya sepeninggal kita, maka berbicara dengan perkataan yang benar, yaqulu qaulan sadida, merupakan keharusan. Jadi khusus kaitannya dengan orang tua berbicara kepada anak, tidak ada opsi lain. Kita hanya punya satu pilihan, yakni yaqulu qaulan sadida, berbicara dengan perkataan yang benar. Karena itu kita perlu tahu apa saja kandungan dari qaulan sadida itu. Apa saja kandungannya, sehingga kita dapat dengan tepat melaksanakannya, kita dapat dengan tepat menjalankannya. Sebelum saya lanjutkan, mari kita ingat juga di ayat yang lain, tidak berkenaan dengan orang tua, Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan beriringan takwa dengan qaulan sadida ini. Lalu di bagian berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya kalau kita ini beriring dua hal, takwa dan yaqulu qaulan sadida. Andaikan kita ini belum baik, tapi kita ini sungguh-sungguh menggunakan, kita sungguh-sungguh berbicara menerapkan qaulan sadida ini di atas landasan takwa, maka yang sebelumnya kurang baik pun Allah akan baikkan amalan-amalan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Syaratnya qaulan sadida ini tegak di atas takwa. Ada orang jujur tapi tidak bertakwa, maka ketika dia melakukan hal tercela dia jujur, tetapi itu saya ulangi lagi, ada orang berbicara
Orang berbicara qaulan sadida tapi tidak di atas landasan takwa, maka kalau tidak di atas landasan takwa, dia melakukan keburukan, dia jujur, memperbuat apapun yang kurang baik, dia jujur, lama-lama membuat dia akan merasa nyaman dengan ketidakbaikannya, membuat dia tidak merasa risih lagi dengan keburukannya dan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga yang demikian ini tidak membaguskan dirinya. Akan tetapi jika seseorang itu berbicara dengan qaulan sadida di atas landasan takwa, dirinya kurang baik, dia merasa risih, sehingga ini salah satu yang menjadi asbab akan dibaikkan amal-amalnya. Tetapi Allah baguskan amalan-amalan kita bukan hanya melalui mekanisme itu. Allah Subhanahu wa taala tidak kekurangan cara. Kita lanjutkan kembali mengenai qaulan sadida. Apa saja kandungan qaulan sadida? Pertama, jujur. Jujur itu ya tidak bohong begitu ya. Kemudian yang kedua, langsung pada pokok permasalahannya. Jadi orang tua itu gak oleh bulet, langsung pada pokok permasalahannya. Nggak pakai terlalu banyak belak-belok, langsung menyampaikan apa adanya kepada anak. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung kebohongan. Loh, maksudnya gimana itu? Loh, bukankah jujur itu memang nggak bohong? Iya, tetapi ada ungkapan-ungkapan, ada perkataan-perkataan yang itu tidak bohong secara terang-terangan, melainkan mengandung kebohongan. Pada sebagian urusan itu dibolehkan misalnya, dan itu malah lebih baik. Misalnya ada orang ngamuk, bawa pecok, dia bawa berang, bawa sabit, bawa bendo, dia. Lalu ngejar. Kita tahu ini orang sedang emosi tinggi, lalu dia tanya, sampai lihat nggak dia? Kita bergeser sedikit lalu mengatakan, semenjak saya di sini, saya tidak melihatnya. Nah, kalimat itu tidak bohong, karena yang disebutkan semenjak saya di sini, yakni semenjak dia bergeser, itu yang dia maksud. Tetapi sebenarnya dia tadi tahu. Nah, jadi ini ini bukan termasuk qaulan sadida, tetapi ini termasuk hal-hal yang dibolehkan dalam sejumlah urusan. Nah, kepada anak tidak demikian. Kepada anak yang berlaku adalah orang tua itu harus berbicara dengan mereka menggunakan qaulan sadida, perkataan yang benar. Kandungan lain dari qaulan sadida itu ialah tidak menutupi kebenaran, tapi tidak mengandung kebohongan. Kemudian yang berikutnya tidak menutupi kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah mau mengakui kesalahan. Masya Allah, ini yang kalau kita tidak memulai dari semenjak anak-anak kecil akan terasa berat bagi orang tua. Ngaku salah itu seringkali luwih wangel. Banyak yang tidak mau, tapi ngaku salah itu lebih serius lagi gitu ya. Nah, terusan lagi. Ini beberapa hal yang berkenaan dengan kandungan qaulan sadida. Apa ada orang yang berbohong tapi tidak nyata-nyata berbohong? Saya jadi teringat dengan Melissa Lugenvoom, ini jelas bukan orang Jawa ini. Dia menulis The Devious Art of Lying by Telling the Truth. Jadi seni yang aneh, seni yang unik dari seni berbohong yang aneh dengan mengatakan kebenaran. Jadi ini sebenarnya berbohong, tapi kalimat-kalimat yang dipakai tidak ada ungkapan yang mengindikasikan dia berbohong. Itu sekedar contoh saja bahwa bahkan ada orang yang mempelajari bagaimana berbohong tanpa menggunakan kalimat-kalimat yang bohong. Saya tidak bicarakan tulisan Melissa Lugenvoom karena waktu kita juga tidak banyak, melainkan saya ingin lebih fokus kepada perbincangan mengenai qaulan sadida ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi
beliau mengingatkan, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, sini, Renele, kemarilah, saya akan memberimu sesuatu. Lalu ia tidak memberinya, maka itu adalah sebuah kebohongan. Ini persis sama misalnya, ada bapak-bapak, anaknya mau ikut, saya pas keluar, kemudian anaknya melayu sampai di dia mau ikut, tapi kata bapaknya, coba nak lihat di belakang ibumu lagi ngapain, lalu anaknya ini lari kepada ibunya, maka bapaknya ini telah melakukan pelanggaran serius terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi, yakni yaqulu qaulan sadida. Dia baru saja berbohong, baru saja berdusta kepada anaknya. Lalu pertanyaannya, kapan orang tua harus berbicara dengan qaulan sadida? Kapan orang tua harus jujur sejujur-jujurnya? Kapan saja? Tidak peduli usia anak itu masih kecil, masih bayi, bisa Melayu, ataukah anak itu sudah usia SD, SMP, SMA, tetap saja kita itu harus jujur. Jadi kita itu harus jujur kapan saja, bahkan saat bercanda pun kita tidak boleh berbohong. Loh, masa hidup itu sangat kaku, kita itu banyak jalan kok untuk bercanda tanpa harus berdusta. Dan justru disitulah kita ini dituntut untuk lebih cerdas, karena senantiasa memikirkan, menakar agar canda kita dengan anak, misalnya kita senang guyon, dan itu baik-baik saja kalau kita bercanda dengan anak maupun istri, tetaplah kita tidak boleh berbohong. Nah, saya sampaikan bahwa yaqulu qaulan sadida atau berbicara dengan qaulan sadida itu berlaku di setiap saat, di segala situasi, dalam kondisi apapun. Akan tetapi ini bukan ketentuan bukan apa yang disebutkan dalam agama, melainkan secara umum ada saat-saat yang paling menantang bagi para orang tua untuk tetap jujur. Apa saja itu? Pertama, ketika menolak permintaan anak. Baik itu anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, maupun anak besar umur 14 tahun. Menolak permintaan anak itu tetaplah harus dengan qaulan sadida. Misalnya ada anak kecil ini, baru aja ada bunyi lewat itu orang jual roti gitu. Nah, misalnya ada anak kok terus minta, kita tidak membelikan, maka hendaklah disampaikan alasan yang sesungguhnya yang benar-benar mendasari kita kenapa kita tidak membelikan. Jangan mengambil jalan pintas, misalnya mengatakan bapak ada duit. Nah, apalagi ketika kita mengatakan dengan sangat syahdu, dan ternyata baru saja kita mengatakan nggak punya uang, ternyata misalnya gasnya habis, sehingga harus beli gas, lupa metu duit. Bahkan andai kata tidak ada kejadian itu sama sekali pun, artinya ketika orang tua menolak permintaan anak, lalu orang tua berbohong dengan mengatakan tidak punya uang, padahal dia punya uang, anak tidak tahu kebohongan bapaknya, anak tidak tahu kebohongan emaknya, tetap saja itu merupakan pelanggaran sangat serius kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi. Nah, karena itu kalau kita mengharapkan barokah dari upaya kita itu, dari ketaatan kita itu, hendaklah kita tetap berkata jujur. Hikmahnya kita itu berbicara jujur kepada anak-anak dalam segala situasi. Maka contohnya anak kecil minta sesuatu, kita tidak memenuhinya karena memang kita tidak ingin anak kita boros misalnya, atau karena alasan yang lainnya, maka alasan itulah yang kita sampaikan. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menyiapkan anak-anak kita, sehingga begitu mereka usia 7 tahun, selambat-lambatnya mereka sudah menjadi mumayyiz, dalam arti betul-betul mumayyiz, yakni orang yang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya.
Saya ulangi lagi, mumayyiz itu adalah seseorang anak yang telah memiliki tamyiz, yakni kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Artinya akalnya ini memang bekerja untuk menilai, untuk memeriksa, untuk menetapkan kedudukannya. Bukan cuma tahu bedanya, melainkan memang mampu membedakan. Ada anak-anak yang tahu ini salah, ini benar, tetapi hanya karena dikasih tahu oleh orang tua ini salah, ini benar. Padahal yang menjadi tugas kita ialah menyiapkan anak-anak sehingga ketika usia 7 tahun itu dia sudah memiliki pilihan sadar untuk hal-hal yang baik. Ingat bahwa di usia 7 tahun itu ada satu hal yang dipesankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu al fitrah, hatta yu'riba anhu lisanuhu, fa idza 'abbara anhu lisanuhu, imma syakiran wa imma kafura." Kullu mauludin, tiap-tiap anak yulad, dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Itu begini. Apa fitrah itu? Al-mitsaq, perjanjian tauhid antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fitrah? Al-Islam. Dan fitrah itu lihat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, dilekatkan kepada Allah, maka fitrah itu hanyalah sesuatu yang mampu, yakni secara mutlak terpuji. Kecerdasan itu tidak mampu, karena itu tidak dapat disebut sebagai fitrah. Bakat itu tidak mampu, karena itu tidak dapat disebut sebagai fitrah. Nah, fitrah itu hubungan dengan al-mitsaq, al-Islam, dan tauhid ini. Apakah ada makna lainnya? Ada, tapi tetap kaitannya dengan tauhid, yakni al-ikhlas. Al-ikhlas. Ikhlas itu merupakan bagian dari fitrah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya mampu berbicara dengan lancar, mengekspresikan keinginan. Fa'idha abbara anhu lisanuhu, apabila lisannya itu telah mampu mengartikulasikan gagasan, mengungkapkan perasaan, melakukan framing dengan lisannya, imma syakiron, boleh jadi dia itu syakir. Syakir itu adalah orang yang bersyukur, maknanya dia tetap di atas fitrah itu, dia condong kepada kebenaran, dia bersemangat kepada al-Islam ini, dia condong kepada kebaikan. Wa imma kafura, atau dia justru cenderung menyimpang, cenderung menjauh, cenderung mengingkari hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Nah, di antara hal yang mempengaruhi itu ialah apa yang disampaikan, apa yang dididikkan oleh orang tua pada saat dia belum mumayyiz. Yang kemudian ini dijaga setelah mumayyiz. Akan tetapi jika kita dapati anak itu pada saat mumayyiz kecenderungannya bukan kepada tauhid, maka saat itulah kita perlu berbenah, perlu memperbaiki, perlu mengevaluasi kesalahan apa saja di waktu-waktu sebelumnya, untuk kemudian kita fokus mengenai perbaikan apa saja yang dapat kita lakukan. Jadi fokusnya ke depan, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, saat paling menantang untuk tetap dapat berbicara dengan qaulan sadida itu ketika menjawab pertanyaan sulit dari anak. Kadang-kadang orang tua mendahulukan gengsi sehingga menjawab sekenanya, menjawab asal-asalan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menyampaikan alasan melarang. Ada anak SD misalnya, atau malah TK. Loh, itu dia buka YouTube, tayangan atau tontonan yang nggak baik. Lalu orang tuanya mengatakan, ojo nak HP, si cilik, jangan nak, nggak baik, masih kecil. Padahal sebab dilarangnya itu bukan karena dia masih kecil,
misalnya nonton maksiat, melainkan karena kemaksiatan itu memang buruk, maka mengatakan nggak boleh masih kecil. Mafhum mukhalafahnya engkau harus gede oleh, kalau sudah besar boleh. Siapa yang mengajari? Orang tuanya sendiri. Di luar itu berarti orang tua merenggut hak anak, mengabaikan hak anak, yakni memberikan penjelasan yang memadai, memberikan penjelasan yang benar mengapa dia dilarang. Nah, lagi-lagi kita melihat bahwa Masya Allah di situ peran penting dari lisan kita. Dan kalau kita memperhatikan, mengingat sebagaimana tadi salah satunya saya sebut dalam hadis tadi, maka kunci utama yang menyebabkan seorang anak itu keluar melenceng menjauh dari fitrah sehingga dia condong kepada keburukan, seluruhnya yang disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah lisan. Misalnya yang kita ingat dalam satu hadis riwayat Muslim, laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Laisa, tidaklah min mauludin, dari anak-anak itu yulad, dilahirkan, illa, kecuali. Kata illa ini menunjukkan penegasan. Tadi dan kullu mauludin yuladu al fitrah. Nah, ini ditegaskan lagi, laisa min mauludin, dan tidaklah dari tiap-tiap anak itu yulad, dilahirkan, illa, kecuali ala hadhil fitrah, kecuali di atas hadhil fitrah, di atas fitrah ini, hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya dapat berbicara dengan fasih. Karena itu hati-hati dalam urusan lisan, dalam urusan lisan anak-anak kita maupun dalam urusan lisan kita ketika berbicara kepada anak-anak kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tadi ala hadhil fitrah, ini 'alal fitrah. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai dia itu mampu ini yu'riba tadi yu'abbira itu mampu mengartikulasikan gagasan, mengungkapkan perasaannya. Nah, hatta yu'riba anhu lisanu, sampai dia itu mampu berbicara dengan lancar. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawwidanihi aw nasranihi aw majlisanihi. Dan di sini tunjukkan sekali lagi kunci pentingnya, kunci pokoknya, kunci paling mendasarnya adalah kedua orang tua. Masa-masa pandemi ini merupakan masa untuk melihat, masa untuk mengevaluasi. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk lebih dekat dan menengok anak-anak kita, sekaligus melihat apa yang selama ini sudah kita berikan kepada mereka. Sebab jika kita menengok hadis-hadis tentang fitrah, seluruhnya yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab itu adalah kedua orang tuanya. Maka kalau anak-anak itu di rumah selama masa pandemi ini nggak betah, pengennya keluar terus, ini urusannya adalah dengan orang tua. Bukan karena sekolahnya daring kalau anak-anak bosan, melainkan karena tiadanya gagasan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan karena daring kalau anak kurang bergairah belajar, melainkan karena belum tumbuhnya kecintaan kepada ilmu dalam diri mereka. Selama ini banyak orang tua yang berpikir agar anak itu tidak berpikir yang enggak-enggak, agar anak tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, maka akhirnya anak itu disibukkan, disiapkan dengan sangat banyak kegiatan, sampai-sampai mereka tidak punya waktu untuk berpikir, tidak punya waktu yang cukup senggang. Begitu terjadi pandemi, di masa ketika tidak memungkinkan mereka disibukkan dengan intensitas yang sama seperti dulu, anak-anak sudah lama mengistirahatkan otaknya untuk menemukan gagasan.
hanya menggunakan otaknya untuk processing data, maka ketika itulah anak mudah mengalami kebingungan, mudah mengalami kejenuhan, dan mudah mengalami kehilangan motivasi untuk belajar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan kepada kita, ma min mauludin, tidaklah dari tiap-tiap anak itu yulad, dilahirkan, illa, kecuali ala hadhil millah. Nah, kata lain dari fitrah adalah millah, bukan bakat, bukan kecerdasan, bukan tabiat. Tabiat ini juga banyak saja salah paham ya. Saya mengatakan fitrahnya perempuan, padahal yang dimaksud adalah tabiatnya perempuan, tabiatul mar'ah, hatta sehingga yubayyina anhu lisanuhu. Lagi-lagi kita melihat bahwa kunci perubahan itu lisan. Kunci perubahan itu adalah lisan. Jadi di sini ditunjukkan sampai dia mampu menjelaskan, memberikan bayan menggunakan lisannya. Bayan itu ada dua macam. Bayan lughawi, yakni bagaimana kita berbicara, mengungkapkan gagasan, menyampaikan ide-ide, teknik-teknik berbicara. Yang kedua adalah bayanuddin, penjelasan agama. Kita dituntut untuk sederhana dalam bayanul lughawi, menyampaikan sesuatu itu hendaklah kakaken gaya. Tetapi pada saat yang sama kita ini diarahkan untuk lebih sibuk agar kuat, agar kokoh dalam bayanuddin, yakni dalam hal menyampaikan dasar-dasar, landasan-landasan, penjelasan-penjelasan dari agama ini. Nah, terus lagi. Lalu kalau begitu apa yang dapat kita perhatikan apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tadi ada 3 kondisi di mana kita ini kita ini tidak boleh, kita ini disuruh untuk jujur, yakni pada saat kita ini menghadapi pertanyaan sulit dari anak, atau ketika kita itu melarang anak, atau ketika kita itu jadi pertama ketika kita melarang anak, kedua ketika kita menolak permintaan anak, yang ketiga ketika kita menghadapi pertanyaan yang sulit. Nah, sebelum saya menyampaikan bagaimana kita dealing, menghadapi situasi-situasi itu, maka ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kenapa kita itu harus berbicara dengan qaulan sadida? Jawabannya sederhana, karena memang begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa manfaatnya kita berbicara dengan qaulan sadida? Mari kita ingat bahwa mendidik anak itu yang paling pokok ada 2, yakni pertama merawat thiqahnya, trustnya mereka kepada kita. Kenapa disebut merawat? Karena sebenarnya tiap anak itu lahir dalam keadaan percaya penuh kepada kedua orang tua. Tidak ada anak itu yang lahir dalam keadaan curiga kepada orang tuanya. Orang tualah yang nanti akan menjaga kepercayaan itu, atau orang tua itu yang akan merusaknya. Kemudian yang kedua adalah hormat, respect. Para ulama mengatakan al-hormat khair minat ta'at. Respect itu lebih baik daripada taat. Kalau anak taat semata-mata karena tidak memiliki kekuatan untuk membantah, tidak memiliki kekuatan untuk berkata tidak, maka ketika orang tuanya tidur, taatnya ikut tidur. Tetapi kalau anak itu betul-betul respect kepada kedua orang tua tidak sedang berada di hadapannya, bahkan orang tua itu sangat jauh darinya, misalnya berbeda kota, berbeda negara, tetaplah ketaatan itu ada. Jadi bukan taat itu tidak baik, tetapi taat yang muncul disebabkan mereka tidak punya pilihan kecuali harus taat, maka ketika tekanannya itu sudah hilang, taatnya pun akan hilang.
Sementara kalau anak itu respect kepada kita, hormat kepada kita, kita tidur, kita sakit, kita pergi, taat mereka itu masih ada. Jadi dua hal, thiqah wal hormat, trust and respect, tidak akan muncul, tidak akan tumbuh pada diri anak itu hormatnya, respectnya kepada kita, kecuali apabila kepercayaan mereka terhadap kita itu masih kuat, mereka masih benar-benar thiqah. Nah, kepercayaan itu dijaga dengan qaulan sadida, dengan berbicara jujur dalam segala keadaan. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk belajar menahan diri, mengendalikan diri, karena di antara yang membuat kita tidak sabar dalam memberikan menghadapi anak adalah ketika kita pingin ambil ringkesnya, ambil cepatnya, ambil efektifnya, tapi lupa dengan masalahnya. Nah, agar kita memperoleh gambaran yang lebih rinci, lebih tuntas, mari kita bicarakan dengan sedikit ilustrasi begitu ya, mengenai tiga kondisi tadi, tiga kondisi sulit untuk tetap berbicara dengan qaulan sadida itu, yakni ketika menolak permintaan anak, kemudian ketika menjawab pertanyaan sulit, kemudian ketika kita melarang. Pertama, ketika kita menolak permintaan anak. Mohon maaf kalau ilustrasinya misalnya masih anak balita. Saya hanya untuk mengambil gambaran yang mudah, karena kesemua sudah pernah mengalami, tetapi prinsip ini berlaku untuk anak di usia-usia berikutnya juga. Tadi saya kasih gambaran nih, anak minta uang tadi itu. Jadi dalam hal ini, keharusan untuk berbicara dengan qaulan sadida, misalnya minta uang, mengatakan, oh, mohon maaf nak ya, diusap-usap kepalanya itu, mohon maaf nak ya, Bapak nggak punya uang. Anak minta diberikan es krim misalnya. Nah, keharusan untuk berbicara dengan qaulan sadida tidak dapat tergantikan oleh lembutnya cara kita menghadapi, oleh bagusnya sikap kita. Kita sudah berbicara dengan santun, kita dekap anak kita cium keningnya, kita usap-usap misalnya, itu baik, itu sangat baik. Tetapi tetap itu tidak mengharuskan keharusan untuk berbicara dengan qaulan sadida. Baik nanti anak itu tahu bahwa kita berbohong atau tidak tahu. Ya. Nah, kalau dia merasa dikecoh kan lebih parah lagi. Misalnya ibunya mengatakan, mohon maaf nak ya, bunda nggak punya uang. Anak pun luluh hatinya, dia sangat terkesan dengan kelembutan hati orang tuanya. Tetapi baru saja beranjak main, ya contoh tadi gasnya habis gitu. Tadi bilang nggak punya uang, sekarang tiba-tiba muncul, tiba-tiba punya uang untuk membeli. Anak heran, sekaligus dia belajar tidak percaya kepada orang tua disebabkan orang tuanya tidak jujur. Siapa yang menyebabkan anak kehilangan kepercayaan? Orang tuanya sendiri. Ada anggapan yang salah kaprah dan itu sangat serius. Di sebagian majelis ada orang yang mengatakan anak itu kalau sudah masuk TK, masuk SD, dia lebih percaya pada gurunya daripada orang tuanya. Enggak. Ada yang begitu dan mungkin banyak, tetapi sebenarnya tidak pasti demikian. Secara sederhana, ada anak yang lebih percaya pada gurunya dibanding pada orang tua, dan itu menunjukkan bahwa anak mulai kehilangan kepercayaan. Kepercayaan anak kepada orang tuanya tergerogoti. Oleh siapa? Oleh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena tidak menggunakan qaulan sadida. Ya. Atau orang tuanya jujur tetapi kurang memberikan penjelasan. Kurang memberikan penjelasan itu misalnya gimana? Contoh, anak kurang sehat, agak batuk atau pilek.
Lalu kok kita ini karena lagi pada kumpul-kumpul, kita ada makanan, ya ternyata kita lupa, oh iya Masya Allah, ini anak saya ini kalau saya kasih makanan ini, nanti flu-nya atau batuknya tambah jadi. Akhirnya kita menyampaikan, nah karena kamu masih sakit, nah ini makanannya Bapak simpen. Dan Bapaknya benar-benar nyimpen, artinya bukan sebagai trik. Ketika anak itu sudah sembuh, tidak diberikan. Tidak diberikan bukan karena hal memberikan, tapi lupa. Nah, ini sebenarnya bukan berbohong, tapi anak bisa merasa dibohongi. Karena itu kita juga sampaikan kepada anak, ini Bapak simpen dan itu adalah hakmu, kecuali kalau kamu memberikan kepada memberikan hakmu itu kepada saudara yang lain. Kalau kamu sudah sembuh, ingatkan Bapak. Nanti Bapak akan ambilkan, jadi Bapak tidak Bapak tidak menyelisih janji, Bapak simpan. Kalau Bapak tidak segera memberikan itu bukan karena Bapak tidak memberikan, tapi jangan lupa. Jadi di sini ada konsep disebabkan orang tua tidak bermaksud bohong, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia telah mencederai janji karena dia lupa. Karena itu hal-hal semacam ini juga perlu dikomunikasikan dengan anak. Jadi kembali lagi, kapan sebaiknya orang tua bersikap jujur kepada anak? Jika sekarang kita meremehkan sikap jujur saat anak besar pun, saat anak besar pun, nanti orang tua, yakni kita ini, kita misalnya wah anak masih kecil, akan terbiasa juga untuk terus-menerus kalau tidak terbiasa tidak jujur, maka akan terus anak itu sulit percaya. Kalau percaya saja sudah tidak ada, maka mereka akan sulit mendengarkan kata-kata kita. Jadi kalau begitu, apa yang harus dilakukan pada anak-anak ketika kita menolak permintaan itu, baik anak-anak yang sudah besar, apalagi jujur, ya kulu qaulan sadida, bertuturlah dengan lemah lembut, dengan rifqan. Arifku itu lembut yang disertai dengan keramahan. Ya, mohon maaf nak, ini Bapak punya uang nak, bukan nggak punya. Bapak nggak keberatan kamu minta uang, tapi saat ini sudah beberapa kali dalam 1 bulan ini beli. Kita ini harus belajar berhemat. Nah, banyak muslimin di dunia ini yang harus kita tolong. Nah, jadi kita ini menyampaikan alasan sesungguhnya. Atau misalnya kita mengajak anak untuk memikirkan yang lebih jauh. Misalnya dengan mengatakan, Bapak ingin tanya, kalau kamu punya uang banyak, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kebaikan apa yang bisa kamu berbuat? Aku bisa begini, aku bisa begini. Kira-kira caranya bagaimana? Nah, kita tanya, anak umur 4 tahun sudah bisa kita ajak dialog itu. Ya, aku nggak punya uang. Misalnya, ini kan tiap hari kalian ini pada dikasih uang saku, atau tiap hari kan kalian pada minta uang. Nah, itu kan Bapak kasih uang 2.000. Kalau kalian langsung pakai jajan, uangnya habis atau masih ada? Habis. Kalau kalian simpan, kira-kira nanti bisa terkumpul berapa? Nah, kita ajak. Karena itu, nak, jangan semua keinginanmu itu kamu turuti, ya. Ini perlu kamu simpan. Jadi kita menunjukkan sehingga akal anak pun berkembang dan memiliki landasan yang kuat. Nah, jadi dalam hal ini poin pentingnya adalah
Bukan cuma sekedar gak usah. Melainkan kita itu perlu mengajak anak berdialog. Jawaban ringkas yang benar-benar jujur itu sangat bermanfaat, amat sangat bermanfaat. Tetapi lebih bermanfaat lagi jika kita ini sebagai orang tua meluangkan waktu untuk mengajak anak berdialog. Ya, biar sambungannya enak, lagi-lagi yang saya contohkan tadi es krim ya. Kita bisa mengajak anak untuk mengingat 2 hari lalu kita baru saja beli es krim. Bagaimana kalau es krimnya lain waktu? Perhatikan, dialog itu bukan gantian bicara. Dialog itu artinya kita mendengarkan dia sehingga dia mendengarkan kita, bukan gantian berbicara. Agar kita itu dapat memperhatikan apa yang diucapkan, berarti kita perlu mendengarkan betul, bukan cuma dia. Kita perlu mendengarkan dengan baik sebelum menanggapi jawaban anak. Jangan berkomentar sebelum anak selesai berbicara. Nah, bagaimana misalnya ini yang terutama kalau anak-anak kecil ya, anak-anak kecil atau agak kecil, sampai kapan anak itu cukup matang sangat berkait dengan bagaimana kita menyiapkan. Anak kalau sudah terbiasa kita ajak dialog, sudah kita biasa untuk mengambil keputusan dengan baik, dengan sadar, maka kelas 2 SD pun tidak akan cenderung tidak menangis. Karena dia sudah terbiasa untuk melihat, untuk membahas, membincang, menakar dengan pertimbangan yang baik. Tapi kalau tidak kita didik dari awal, maka kelas 4 SD pun tidak jarang anak masih suka ngamuk misalnya ketika tidak dipenuhi keinginannya. Nah, yang ingin saya bahas adalah bagaimana jika anak menangis karena tidak dipenuhi permintaannya. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau dia menangis sedih itu temponya juga berbeda, tidak demonstratif, ya. Maka hiburlah dia. Tunjukkan perhatian, besarkan hatinya, dan berbicaralah dengan lemah lembut. Tetapi itu bukan alasan untuk loosening values, melonggarkan nilai-nilai. Bukan pula alasan untuk menuruti. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu sayang kepadanya, sangat sayang. Bila perlu kita dekat dia dengan penuh sayang. Nah, lain waktu kita dapat memberikan kepada anak apa yang dia inginkan itu tanpa menunggu dia memintanya. Dengan demikian anak merasakan, oh ternyata bapakku tuh sayang sama aku. Yang dengan itu akhirnya malah dia akan tumbuh sikap hormatnya, respeknya kepada kita sebagai orang tua. Ya. Tetapi kalau anak itu menangis untuk memaksa, lo ada anak itu begitu ya dikasih nangisnya kayak ngamuk. Maka menghadapi keadaan seperti ini, tetaplah bersikap tenang, hilm. Al-hilmu itu lembut yang disertai dengan ketenangan. Sampaikan kepadanya dengan tegas. Tegas itu tidak sama dengan keras, apalagi kasar. Jadi sampaikan kepadanya dengan tegas, sehingga anak tahu ketegasan Anda, sekaligus berlemah lembutlah dengan rifaq, bahwa mengamuk itu bukan cara untuk meminta sesuatu. Jadi kalau begitu kita nggak boleh mengancam, oh enggak, jangan mengancam, jangan pula menjatuhkan mental anak saat dia menangis keras. Ini akan dapat melukai hatinya sehingga membuatnya dendam. Apakah dengan demikian kita biarkan dia menangis? Biarkan dalam makna bukan diumbar, bukan ya sudah biarin, melainkan berikan kesempatan kepadanya untuk menangis, sampaikan agar menangis dengan tenang, tidak mengganggu orang lain. Tetapi sampaikan juga agar
dia tidak mengamuk. Untuk tetap tenang, kalau dia masih mengamuk, suruh tenang ya. Kalau misalnya tadi anak disuruh tenang malah tambah ngamuk, ini memang momentum yang akan bikin kita cekot-cekot. Begitu dia itu mulai berhenti menangis, mulai kalem, tunjukkan penghargaan. Ucapan terima kasih, misalnya terima kasih Naya, kamu sudah berhenti menangis. Tunjukkan empati, yakni kita tuh merasakan apa yang dia rasakan. Beri perhatian, bukan justru memojokkan. Ya wis, ya apa, wis belengel nangis ya, bukan. Ya apa, gimana, wis tetap nangis sih. Ini kayak apa, lihat dino, arep nangis mana? Nangis nganti elek kata bukan. Nah itu berarti ketika dia berhenti, bukan kita memberikan penghargaan, melainkan justru menjatuhkan. Menjatuhkan itu dapat menjadikan anak terluka hatinya sehingga dia dendam. Jadi kalau begitu, walaupun tadinya sudah mengamuk, begitu dia mulai tenang, tetap tunjukkan sikap yang baik. Ajaklah anak berbicara dengan baik, besarkan hatinya, jangan mengolok-olok, jangan pula menjatuhkan mentalnya. Lembutnya sikap kita sesudah dia selesai, sesudah dia berhenti menangis, atau ketika akan berhenti menangis, justru akan menumbuhkan respek, hormat yang dalam pada diri anak terhadap kita sebagai orang tuanya. Ingat, kuncinya cuma dua menjadi orang tua itu, yakni anak memiliki sikap memiliki sikap thiqah, trust and respect, thiqah wal hormat dalam dirinya terhadap kita. Kalau itu ada, masya Allah, kita nggak perlu wangel-wangel nuturi anak, ngenteni anak liap-liap katanya. Kalau anak dalam keadaan liap-liap itu otak dalam gelombang alfa, tidak. Yang kita dapati dalam tuntunan tidak demikian, melainkan kita menyampaikan ketika anak sedang sadar penuh, dalam keadaan betul-betul paham dengan situasinya, kita sampaikan kepada mereka. Tadi saya sampaikan ada 3 ya. Yang pertama adalah saat menolak permintaan anak, yang kedua saat menjawab pertanyaan sulit, yang ketiga adalah ketika kita melarang anak. Nah, agar kita juga memperoleh gambaran lebih jauh, maka mari kita perbincangkan lagi mengenai apa yang perlu kita lakukan untuk menegakkan qaulan sadida ini manakala kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit ya. Memang hebat menjadi orang tua yang setiap saat dapat menjawab pertanyaan anak itu. Hebat. Tetapi menjadi orang tua hebat tidak harus selalu dapat menjawab pertanyaan anak apapun bentuknya. Orang yang bisa ngikutin anaknya tahu gadget, orang tuanya tahu gadget itu juga baik. Tetapi untuk menjadi orang tua yang baik itu tidak berarti bahwa kita harus menguasai, harus tahu apa yang mereka ketahui. Tidak. Nah, kita kembali lagi pada soal menjawab pertanyaan anak. Jadi bukan hina, bukan rendah, bukan tercela, bukan buruk kalau sekali waktu orang tua tidak dapat menjawab pertanyaan pertanyaan dari anak. Anak justru belajar, mereka belajar banyak kepada orang tua untuk tidak bersikap asal-asalan dan sok tahu. Pada saat yang sama mereka justru belajar bersikap hormat. Kenapa? Ini orang tuanya gentle dan sekaligus mereka jadi lebih yakin kalau orang tua berbicara berarti dia tahu ilmu. Karena itu bersikap jujur, menegakkan qaulan sadida saat tidak mampu menjawab pertanyaan sulit anak itu justru menjadikan dia semakin percaya sekaligus hormat kepada orang tua. Apalagi kalau anak sudah besar, sudah SD kelas 5, kelas 6, sampai kelas 1, kelas 2,
semakin nggak senang kalau tahu orang tuanya jawabnya nyasar. Nah, sikap percaya yang utuh, fiqh, ya betul-betul fiqh itu menjadikan anak itu yakin kalau orang tua berbicara pasti jujur, kalau orang tua berbicara pasti ada dasarnya, tidak asbun, tidak asal bunyi. Nah, disinilah pentingnya kita berusaha. Sebenarnya bukan sendiri pentingnya. Ini faedahnya. Karena sikap dasar seorang mukmin itu kalau Allah perintahkan ya sudah. Kita yakin pasti ada kebaikannya, pasti banyak barokahnya. Yang saya sampaikan tadi hanyalah menunjukkan apa yang perlu kita lakukan dan sekaligus ternyata di sana kita menangkap faedah-faedahnya, menangkap barokahnya, menangkap manfaatnya. Kalau kita tetap jujur, bahkan di saat kita tidak dapat menjawab pertanyaan yang sulit dari anak. Nah, ada dua macam pertanyaan sulit itu. Ada dua macam. Pertama, pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya, dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Kita ini nggak suka tahu. Yang kedua, pertanyaan yang kita ini tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, meskipun tahu jawabannya. Khusus yang kedua ini bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin kita nggak tahu jawabannya, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan menjawab pertanyaan anak? Bersegeralah menjawab pertanyaan anak, tanggapi dengan baik, tidak berlambat-lambat, tapi tidak pula tergesa-gesa. Apa maksud dari tergesa-gesa itu? Kemerungsung, belum punya cukup bekal untuk menjawab, memasukkan diri untuk menjawab, gitu ya. Atau dia belum paham maksud pertanyaan anak, sudah buru-buru memberikan jawaban. Ini juga termasuk tergesa-gesa. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menjawab pertanyaan sudah dari anak? Pertama, segerakan, jangan tergesa-gesa. Karena kadang-kadang orang tua itu, apalagi kalau yang tanya itu masih kecil, masih balita khususnya. Kadang-kadang orang tua yang mikirnya terlalu jauh. Suatu saat ada anak bertanya kepada ibunya, "Mah, Dita asalnya dari mana sih?" Mendengar pertanyaan itu ibunya langsung panik gitu. Dia langsung ngikut bapak ini agar menjawab. Karena nggak siap, bapak pun menjawab dengan berputar-putar untuk menceritakan bagaimana dari awal hingga bagaimana Dita lahir, cerita ini lahir dari kasih sayang mama sama papa dan lain-lain ya. Padahal ternyata geledek begitu selesai menjawab, Ditanya mengatakan bukan begitu. Tadi kan Ririn tanya sama Dita asalnya dari mana? Soalnya kan Ririn asalnya dari Gombong. Nah, kenapa kok orang tua jawab terlalu jauh? Durung ngerti maksudnya, belum tahu maksud pertanyaan anak, sudah tergesa-gesa untuk memberikan penilaian. Ya. Dalam kasus yang agak berbeda, saat ini ketika saya masih kecil, sekarang sudah berlulus kuliah, ketika dia pulang dari playgroup, dia mengatakan, "Bapak itu kalau duduk seperti itu kayak bajingan." Waduh, langsung rasanya untuk moring-moring awak ini. Untunglah ada teman yang bisa tanyai, bajingan itu apa? Dan sebelum itu saya tanya kepada anak saya, bajingan itu apa toh nak? Walaupun mungkin rasanya gak karu-karuan itu ya. Ternyata yang dimaksud dengan bajingan adalah size perdati, supir cikar. Nah, saya tanya pada teman saya, Kang, bajingan itu apa, Kang? Di sini itu apa, dudukan apa? Ternyata betul itu adalah nama profesi saya sepedati. Lalu saya tanya, "Loh kok jadi bisuan, kok jadi makian?" Nah, kalau teman saya, jangankan bajingan, ayam itu gak dosa, anjing itu juga begitu, monyet juga begitu, tapi jadikan makian. Nah, dari sini segerakan tapi jangan tergesa-gesa. Kemudian
Um, Bagaimana kalau kita menghadapi pertanyaan yang kita itu tidak tahu jawabannya? Sampaikan dengan jujur juga. Jika kita tidak tahu jawabannya, berterima kasihlah matur sunnah. Ternyata Bapak itu perlu ngomong wakena, makasih nak. Kamu sudah menunjukkan jalan ilmu kepada bapakmu ini. Jadi berterima kasihlah dan tunjukkan penghargaan. Jadikan ketidaktahuan kita itu sebagai kesempatan untuk mendorongnya bersemangat menuntut ilmu. Ya. Kita malah bisa mengatakan, wah, awakmu kok sok mikir ngono iki, Man. Bapak malah gak kepikiran balas. Masya Allah, iya, terima kasih nak ini. Bapak kayaknya perlu belajar lagi nih. Bapak bener ini gak pernah kepikir sebelumnya. Kemudian berikutnya lagi, kadang kita itu tahu jawaban dari pertanyaan anak kita. Bahkan ada kalanya tidak mungkin kita tidak tahu jawabannya. Kalau tadi itu kan kita ngecek dulu. Harusnya ngecek dulu apa maksudnya ketika dari mana sih asalnya, jangan-jangan pertanyaan cuma geledek. Tetapi ada kalanya ada pertanyaan yang berkenaan dengan urusan-urusan itu yang kita tidak mungkin nggak bisa menjawabnya. Apa yang kita lakukan? Tetap jujur. Jujur itu bukan berarti opo anane ngomong hal-hal yang tidak sepatutnya dikatakan oleh anak. Tetapi jujur mengatakan kepada anak bahwa kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Ini lebih baik daripada menjawab serampangan sehingga menyebabkan anak memperoleh pengetahuan yang salah. Ya. Anak saya pernah bertanya waktu masih kecil dia, apa enggak kasihan enggak kalau hewan itu dipotong untuk hewan kurban itu? Waduh ya boy, ini masalah serius ini. Kalau saya salah jawab, ini hubungannya dengan akidah nanti. Ini hubungannya dengan nanti keyakinannya juga dengan sifat adilnya Allah dan lain-lain. Tapi kalau saya langsung jawab, kalau saya nggak jawab, ini nggak baik. Kalau saya langsung jawab juga nggak baik. Akhirnya sebentar nak, ini Bapak masih perlu mikir dulu. Ini kira-kira gimana caranya menjawab pertanyaan kami ini? Bapak tahu, tapi Bapak nggak bisa jawab. Nah, dalam contoh lain juga saya pernah menyampaikan hal serupa. Bapak tahu jawabannya, tapi Bapak itu masih bingung bagaimana cara menjawabnya yang tepat buat kamu. Anak saya heran, kok Bapak itu aneh. Kalau Bapak tahu kan bisa jawab. Oh, nggak mesti nak. Coba misalnya, rasanya jeruk itu gimana? Anak saya mengatakan, ya kejut. Kejut yang gimana? Kejut dia yang gini-gini. Oh, berarti kamu tadi itu kejut? Enggak. Loh, kamu kan mengatakan kejut yang gini-gini. Ya, tapi kan tadi cuma untuk contoh. Nah, saya teruskan lagi pertanyaan itu. Kalau misalnya kamu gini, apakah orang tahu kamu sudah kejut? Nah, akhirnya enggak. Jadi kalau kejut itu gimana? Ya, kejut itu ya kejut. Nah, coba terangkan kepada orang yang belum pernah menikmati rasa kejut. Belum pernah tahu rasanya kejut itu bagaimana. Akhirnya dia mengatakan, oh iya Pak, Bapak nggak usah pusing-pusing mikirkan jawabannya. Nah, nanti insya Allah kalau aku udah berserah tahu jawabannya. Jadi dia yakin ada jawabannya, dia tahu bahwa bapaknya tahu apa jawabannya, hanya belum tahu bagaimana cara menjawab. Tanpa perlu nggak usah takon, bukan itu ya. Jadi poin penting di sini adalah kita mengatakan bahwa kita tahu jawabannya. Bunda tahu jawabannya, nak tahu. Tapi Bunda masih bingung bagaimana cara menjawab, cara menjelaskan kepada kamu. Bunda pikirkan dulu ya cara menjawabnya agar kamu mudah paham. Ya. Harap kita perhatikan, jawaban seperti itu bukan cara untuk ngeles, bukan cara untuk mengelak. Melainkan itu jawaban jujur. Ingat, kita diperintahkan untuk ya tulu qaulan sadida. Itu merupakan sikap jujur yang menuntut kita agar
belajar lagi dan memikirkan cara menjawab yang tepat. Perlu kita pahami juga bahwa kadang yang paling penting bagi anak itu yakin ada jawabannya. Suatu saat waktu saya belum nikah, masih jauh sebelum saya nikah, ada anak bertanya nih, waktu pulang di Jawa Timur, ada tanya, Mas Zi, kapal ini kok gak kerem kena opo? Ya mergombor. Ini jawaban saya salah, ngasal. Lalu dia mengambil uang 100 perak, dulu kan lebih gede dia. Dibilang iki ombol, tapi tetap kerem, dicemplungkan. Ketika dimiringkan ya tenggelam, dibikin datar begini tenggelam. Nah, waduh ya apa ini? Akhirnya saya sampaikan, oh ini, ikon hitung-hitungan nih, itu ada namanya hukum Archimedes. Nah, di hukum Archimedes itu ada perhitungannya macam-macam. Lalu dia tanya, sampai ketiga, aku tahu sinau, saya pernah belajar, tapi nggak begitu paham. Kalau kamu pengen tahu jawabannya itu, nanti kalau kamu sudah SMP, kamu mulai kenalan, nanti SMA kamu belajar lagi itu. Kalau pengen mendalami, nanti kamu kuliahnya ambil gitu. Nah, anak itu merasa puas dengan jawaban ini, walaupun dia nggak paham. Jangankan dia, saya juga nggak paham. Tetapi dia itu mantap, dia senang karena dia yakin, dia tahu ada jawabannya. Gitu. Nah, tadi itu pertama adalah menolak permintaan anak, yang kedua itu menjawab pertanyaan sulit, yang ketiga adalah ketika kita melarang anak. Dalam hal ini sampaikan alasan dengan jujur. Setiap keluarga itu memiliki nilai-nilai yang diyakini dan aturan yang dihormati. Kadangkala ada aturan yang tidak tertulis dengan jelas. Ketika anak melakukannya atau meminta izin untuk melakukan, baru orang tua melarang. Nah, apa yang perlu kita lakukan jika kita bermaksud untuk melarang anak melakukan sesuatu? Sampaikan dengan jelas alasannya. Dan bahkan seharusnya tidak menunggu ketika kita melarang, melainkan sebelumnya kita sudah sampaikan sikap-sikap nilai-nilai kita itu. Terangkan dengan jujur, sehingga anak dapat menerimanya. Jangan menyampaikan alasan asal-asalan hanya agar anak segera menurutinya. Menjawab asal-asalan membuat orang tua justru bisa semakin repot. Bisa juga membuat anak merasa orang tua semaunya sendiri. Tidak adil, tidak jujur, apalagi dalam urusan larang-melarang. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Modal paling penting untuk merawat kepercayaan anak adalah dengan berbicara jujur, berbicara dengan qaulan sadida. Bahkan ketika sedang bercanda pun kita perlu jujur. Pertanyaannya, mengapa ada orang tua jujur tapi tetap tidak dipercaya anak? Atau mengapa ada orang tua jujur tapi anak kehilangan kepercayaan orang tua? Secara umum ada dua kemungkinan. Pertama, orang tua tidak memberi penjelasan. Yakni penjelasan yang mencukupi ketika anak, walaupun anak belum bisa memahami. Orang tua enggan menjawab dengan tuntas dan lemah lembut ketika anak masih ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut. Padahal kalau kita perhatikan, contoh yang paling istimewa adalah contoh mengenai Luqman yang nasihatnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ketika Luqman melarang putranya itu memerintah, maka senantiasa kita dapati ada penjelasan yang mengiringinya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun alim. Ada panggilan sayang, ada kalimat larangan yang langsung, setelah itu ada penjelasan. Jadi bukan melarang itu yang buruk. Sebagian orang tua sedemikian menahan diri dari berkata jangan.
Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya adalah kita ini memberikan kalimat perintah dan larangan itu dengan tepat atau tidak. Kalimat perintah dan larangan itu justru sangat bermanfaat, sangat diperlukan untuk menerapkan keyakinan. Dan keyakinan yang baik itu disertai dengan pemahaman. Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah setelah kita itu memanggil dengan panggilan yang baik, kemudian menyampaikan kalimat larangan atau menyampaikan kalimat perintah, fokus pembicaraan tadi dalam larangan, tapi saya ingin perluas tadi itu, berikutnya lagi adalah memberikan penjelasan yang memadai. Baiklah Ayah Bunda, mungkin ada penjelasan yang masih belum jelas dari Ustadz Fauzil Adim. Monggo bisa ditanyakan langsung ke beliau, ya. Insya Allah nanti ada hadiah pulsa bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Fauzil Adim. Bisa langsung raise hand melalui Zoom seperti itu, atau jika tidak ada kesempatan seperti itu bisa menanyakan melalui chat di Zoom. Monggo Ayah Bunda, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberikan. Saya ada beberapa Pak masalah terkait dengan bagaimana cara masuk pada beberapa dengan yang besar, kemudian yang kedua adalah sifat. Mohon maaf, mereka berdua sering bertengkar. Saat kali kami meredakan emosi masing-masing, mereka saling menunjuk dan cenderung sama marah. Padahal kami hanya ingin bagaimana emosinya reda. Dan mereka beranggapan bahwa kami pilih kasih. Nah, barangkali ada tips dari Ustadz bagaimana cara mengatasi. Ya, berkenaan dengan pertanyaan dari Ibu tadi mengenai anak yang bertengkar, asal entah 2 anak, entah 3 anak, itu kalau di rumah saya bulan 7, alhamdulillah sekarang sudah besar. Nah, yang menjadikan sulit untuk melerai itu karena kita bertindak sebagai pihak yang menentukan. Dalam hal ini, kita yang perlu membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya begini, anak yang satu itu nangis, anak yang kecil misalnya nangis. Dan di situ dia ada kakaknya. Kerap terjadi orang tua langsung menimpakan kesalahan pada kakaknya. Tetapi tidak bertanya lebih dulu, ini adiknya nangis kenapa? Siapa yang perlu ditanyain? Yang perlu ditanyain adalah yang nangis itu. Kamu nangisnya kenapa? Misalnya karena Mbak. Apakah kalau anak kemudian mengatakan oh karena Mbak, lalu Mbaknya ditanyain? Tidak. Nah, ini memang memerlukan kesediaan diri kita untuk belajar menahan diri berkenaan dengan apa yang disebut sebagai hilm. Al-hilmu itu adalah lembut yang disertai dengan ketenangan dan kemampuan menahan diri. Nanti lagi. Ini sepertinya ada feedback dari host ya, suaranya ada sehingga apa jadi noise. Teruskan lagi. Jadi kita perlu bertanya pada anak yang nangis itu misalnya, kamu nangis kenapa? Dipukul Mbak. Dia tanya lagi, kamu kok dipukul kenapa? Dalam hal ini kita tetap menjaga agar pertanyaan kita tidak dirasa memojokkan dan tidak dirasa memihak. Ya aku nggak mau ngapa-ngapain misalnya, anak cenderung tidak mau mengakui kesalahan pada awalnya itu. Oh kamu tidak ngapa-ngapain, lah kok Mbak pukul kamu kenapa? Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu dipukul kenapa? Ya aku nggak ngapa-ngapain. Oh gitu. Nah tadi itu sebelum Mbak mukul kamu lagi ngapain sama Mbak? Nah ini adalah upaya untuk meroleh keterangan dari pihak pertama. Karena dalam situasi itu si Mbaknya langsung nyelang, enggak gitu. Nah kita sampaikan terus dulu ya. Nanti kamu juga punya kesempatan untuk berbicara. Bunda akan tanya adikmu dulu sampai selesai. Kamu dengarkan dengan baik. Kalau ada yang nggak pas, kalau ada yang nggak benar, nanti boleh kamu koreksi. Nanti juga gitu. Jadi kalian punya hak yang seimbang. Baik, ini Bunda lanjutkan lagi.
Oh, kamu tadi kamu ngapain? Nah, tadi itu sebelum Mbak mukul kamu lagi ngapain sama Mbak? Nah, anak kadang-kadang misalnya jawab, ya kan tadi cuma bercanda. Oh, kamu cuma bercanda. Kamu bercanda sama Mbak. Bercandanya gimana? Aku kan cuma godain Mbak. Oh, godain. Nah, ketika kamu godain, kamu godain, terus kamu gimana? Ya, Mbak itu kemudian marah. Kamu sudah lihat Mbak marah. Terus yang kamu lakukan apa? Ya, aku godain terus. Oh, gitu. Jadi kalau begitu, eh, yang memulai tadi siapa? Jadi dalam hal ini kita yang kemudian nanya, menggali pelan-pelan, dan sifatnya sifatnya itu menggunakan perkataan dia, menelusuri dari kata-kata dia, melanjutkan lagi menggali lebih jauh. Nah, begitu selesai, kadang-kadang ini malah menarik. Kita belum tanya pada Mbaknya sudah selesai. Jadi kalau begitu gimana? Kadang anak bisa milih sendiri. Berarti yang salah aku. Oh, gitu. Ya, sekarang giliran Bunda tanya sama Mbak ya. Kamu tadi sudah nyampaikan. Sekarang Bunda tanya sama Mbak. Mbak, ini tadi kamu sudah dengar penjelasan adikmu, jawaban adikmu. Ada yang perlu kamu koreksi? Enggak. Jadi benar tadi kamu mukul adikmu. Kamu mukul karena kamu digoda. Nah, terus kamu kok mukul adikmu kenapa toh, Nak? Ya kan tadi adik udah bilang, karena kamu godain. Oh iya, tadi kan adikmu sudah bilang memang kamu digodain, kamu digodain terus kamu nggak suka, kamu mukul. Nah, jadi lah ya Bapak tanyain, itu kamu nggak suka kok kamu mukul kenapa? Ya salahnya dia. Aku nggak suka kok aku nggak suka kok adik masih godain aku mengajak bercanda. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak suka, misalnya ada yang ngajak bercanda, kita nggak suka, kita boleh mukul. Oh masya Allah, ini ilmu baru bagi Bapak. Jadi berarti ilmu baru bagi Bunda. Gitu. Berarti kalau lain waktu Mbak ngajak bercanda, pas Bunda lagi nggak pengen bercanda, Bunda boleh mukul. Dalam hal ini, walaupun kita menanyakan balik, tapi jangan memojokkan dan tidak pula menjatuhkan harga dirinya. Ya enggak. Oh, kok nggak boleh? Kenapa? Bedanya di mana? Ya bilangin dulu. Nah, tadi kamu sudah bilangin belum sama adikmu? Belum. Jadi kalau begitu gimana? Nah, dalam kondisi itu, maka anak itu juga kita pandu untuk belajar menyelesaikan konflik, bukan kita yang menyelesaikan. Yang kedua, dari sana anak juga dapat belajar melihat masalah, mengurai masalah yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, dari sana pula anak akhirnya belajar untuk bisa bisa memahami sebab-sebab dari sebuah masalah. Ya, yang keempat, akhirnya persoalan itu selesai atas inisiatif mereka sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Firman. Iya. Saya standby nih Pak. Semoga sehat selalu dan barokah. Semoga sehat selalu dan barokah Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ayahnya kemarin ya. Yang saya menanyakan, yang saya garis bawahi mengenai kebohongan Ustaz ya. Kalau tidak salah itu ada waktu itu ada contoh atau cerita, kalau tidak salah ya Ustaz ya, mohon dikoreksi. Rasulullah pernah membohongin, mengatakan ada seorang kafir waktu itu mengejar maling tak apa itu ya, terus atau bagaimana waktu itu ya. Kemudian diarahkan, bukan di sini, ternyata malingnya ada di belakangnya Rasulullah kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau bicara kebohongan itu gini Ustaz, kebetulan namanya karakter anak kelas 1, 2, 3 itu kan masih labil Ustaz ya. Jadi seumpamanya kita untuk
belajar, disuruh belajar atau apa dia masih merengek atau bahasa masih manyun atau bagaimana Ustadz. Kemudian saya mengatakan ini kamu kalau enggak belajar nanti akan dikasih nilai 0 sama Ustadz atau Ustadzah kamu, seperti itu Ustadz ya. Kemudian kalau kamu tidak akan belajar, kamu tidak akan saya kasih hadiah, padahal hadiahnya juga belum ada Ustadz, seperti itu. Jadi saya sekedar sebagai untuk support aja Ustadz, seperti itu. Jadi tujuannya untuk kebaikan putra atau putri kami Ustadz, seperti itu Ustadz. Ini nanti mohon penjelasannya, karena apalagi kan kondisi pandemi ini kan mungkin semua orang tua yang sama merasakan sama-sama pusing dan pening untuk bagaimana, karena saling membagi tugas kewajiban masing-masing Ustadz ya. Dalam arti kita juga sama-sama ada pekerjaan dan ngurusin anak juga Ustadz, seperti itu. Jadi endingnya ya seperti itulah Ustadz. Jadi tujuan saya untuk membohong itu untuk membohongi kebaikan Ustadz. Mungkin mohon petunjuknya Ustadz, seperti itu Ustadz. Sementara itu aja Ustadz. Ngapunten, mohon maaf Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, wallahu a'lam bishawab, sepanjang saya pelajari, saya tidak pernah menemukan riwayat yang sahih bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong, bahkan pada saat bercanda. Misalnya ketika bercanda dengan Ummu Aiman, waktu itu Ummu Aiman sudah sepuh, sudah tua, dan Ummu Aiman ini memang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah yang merawat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak bayi. Beliau mengatakan Rasulullah Muhammad SAW ini bahwa di surga tidak ada nenek-nenek. Maka Ummu Aiman menangis. Setelah itu disampaikan karena semua orang itu nanti di surga itu umurnya rata-rata. Intinya pokoknya begitu. Artinya walaupun mengatakan tidak ada nenek-nenek, tapi bukan berdusta. Dalam kasus yang lain bercanda, ketika ada yang bertanya mengenai keledai, maka beliau menyampaikan tidak melihat kecuali anak keledai. Nah, lalu, tapi setelah itu sudah dijelaskan bahwa bukankah setiap keledai itu adalah anak dari keledai. Adapun tadi misalnya bergeser tadi itu justru menunjukkan betapa bahkan dalam urusan, ada urusan-urusan yang kita ini boleh berbohong, ada urusan yang kita memang boleh berbohong. Tetapi khusus kita kepada anak itu perintahnya langsung Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Kita diperintahkan untuk yaqulu qaulan sadida. Jadi kita nggak punya pilihan lain walaupun untuk maksud yang baik. Dan kita yakin pastilah ada kebaikan yang jauh lebih besar jika kita mau jujur. Dan dari sana kita perlu menggali apa saja yang kita perlukan agar anak itu dapat tergerak. Tapi kembali lagi pada poin tadi. Bahkan dalam urusan-urusan yang kita itu boleh bohong, yang boleh bohong itu gimana? Yakni pada saat ada hal-hal yang kita tahu bahwa itu akan mengancam nyawa seseorang, membahayakan nyawanya, secara batil, maksudnya membahayakan nyawanya secara batil itu, misalnya ada orang yang marah, ngamuk, lalu mengejar seseorang, maka kita bergeser sedikit, kita mengatakan semenjak saya di sini, saya tidak melihatnya. Nah ini kan sebenarnya tadi kan cuma bergeser sedikit. Nah ini pun sudah tidak termasuk berbohong, walaupun pada kondisi itu tidak dibolehkan, tetapi ini bukan cakupan qaulan sadida. Itu. Nah ini untuk mengklirkan berkenaan dengan penyebutan yang dinisbahkan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Lalu anak kelas 1, 2, 3 itu kan masih labil. Mari kita tengok hadis yang saya sebutkan di awal tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan
ma'rifatul haq, mengenal kebenaran. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang itu karena dia itu masih al fitrah, maka dia condong kepada kebaikan. Ilmu merupakan kebaikan dan lain-lainnya itu merupakan kebaikan. Kecuali apabila didatangkan kepadanya talqinul dhalal. Talqin itu komunikasi yang intens kepada seseorang, diulang-ulang dengan jarak yang dekat, kasarnya macam indoktrinasi. Wa tarwijul batil. Tarwijul batil itu kampanye, ajakan, seruan, ngomporin kepada kebatilan. Maka kalau anak itu di usia 7 tahun, kalau kelas 1, 2, 3 berarti sudah di atas 7 tahun, kita perlu perhatikan imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia itu syakir, yakni dia itu bersyukur. Kenapa sih orang yang beriman disebut sebagai syakir? Karena syukur itu pertama memerlukan pengakuan dalam hati, yang kedua pengucapan dengan lisan, pujian dengan lisan, yang ketiga memanfaatkan, menggunakan nikmat yang diberikan kepadanya itu untuk sebaik-baik kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Itulah disebut bersyukur. Karena ada orang mengatakan, ya kita syukurin, tapi hanya lisannya saja. Dengan menisbahkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, sementara penggunaannya tidak. Nah, terus lagi. Ini artinya bahwa disebut syakir itu apabila anak menggunakan waktunya, menggunakan hidupnya, perhatiannya, kegiatannya lebih banyak kepada hal-hal yang maslahat. Padahal dia belum balik, dia masih mumayyiz. Sekaligus ini memberikan pelajaran kepada kita, pentingnya kita itu melakukan semacam assessment bahasa kita gitu ya. Di usia ini dia condongnya kemana? Syakir atau kafura? Sama belajar berat, anak-anak itu harus diiming-imingi dunia untuk mendapatkannya, bukan sebaliknya. Padahal sebenarnya padahal sebenarnya anak-anak itu dapat umur 8 tahun sudah dapat mengorbankan kesenangannya untuk sesuatu yang diyakininya. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Karena penjelasan ini akan jadi panjang, gitu ya. Bagaimana ketika anak itu misalnya tadi dia enggan belajar, dia malas, kita tanya apa? Kita perlu runut itu. Misalnya apa saja kegiatannya, sedang ngapain, apa yang diinginkan, kenapa dia ingin begitu, itu kita gali. Misalnya nonton, apa yang kamu dapatkan di sana? Selain tentu saja nanti adanya penegasan-penegasan, pembatasan-pembatasan, misalnya gadget. Pembatasan itu harus tegas. Loh, kan sekarang ini pembelajarannya daring. Justru disitulah Masya Allah, ini sekarang masanya kita untuk melihat apakah kira-kira anak-anak itu sudah memegang nilai yang kokoh atau tidak. Nah, kalau misalnya sekarang masa pembelajaran daring, selain ada hal-hal yang dapat didiskusikan lebih lanjut ya, daringnya pakai apa, kalau ingin anak itu lebih serius belajar, jika di rumah ada PC, mungkin gunakan PC, karena PC itu by design memang untuk hal-hal serius, berbeda dengan HP yang memang didesain untuk bersifat personal. Orang medsosan itu apalagi yang pribadi banget lebih enak pakai HP. Nah, jadi anak ini memang kalau memang di rumah tersedia atau dimungkinkan untuk menyediakan PC, jadi nggak pakai HP. Komunikasi juga tidak menggunakan misalnya dengan sekolah bisa menggunakan instrumen komunikasi yang tidak mengharuskan pegang HP, misalnya via Telegram atau platform yang lain. Terus lagi, jadi dalam hal ini kita yang perlu ada aturan dan batasan yang jelas. Kemudian yang kedua, kita yang perlu untuk menggali dari anak, mengajak berbicara.
Yang ketiga, ini kalau kita ini hanya bertugas untuk mengawasi, apalagi selama ini hanya menyibukkan saja, maka pertanyaan seberapa kuat kita. Karena itu penting juga bagi kita untuk membangkitkan, untuk menumbuhkan himmahnya. Himmah itu apa? Himmah itu mirip-mirip motivasi, tapi himmah itu gabungan antara motivasi, antara tujuan yang kuat, tujuan yang sangat jelas, yang sangat besar. Terus gimana menumbuhkan himmah itu? Selain secara personal kita memang berusaha mendekati anak, tapi di sisi lain adalah yang dapat kita lakukan pada ranah keluarga, itu kita memulai untuk, ini memang tidak sangat cepat hasilnya tampak, memulai untuk melakukan perubahan pada ranah keluarga ini dengan menghidupkan pembicaraan mengenai al-ma'ali wal makarim. Apa itu al-ma'ali? Al-ma'ali itu perkara-perkara yang luhur, urusan-urusan yang luhur. Dan apa itu al-makarim? Al-makarim adalah kemuliaan-kemuliaan. Disebut karim itu adalah mulia disebabkan kedermawanan. Lalu bagaimana mewujudkannya? Al-ma'ali wal makarim sering kita bicarakan di keluarga, dan sekaligus pada saat yang sama kita berusaha menumbuhkan sidqun niyah. Apa itu sidqun niyah? Niat itu ada dua macam. Ada niat biasa yang kalau orang berniat baik dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kalau dilaksanakan dia mendapatkan dua kebaikan. Adapun untuk niat yang buruk dia tidak mendapatkan dosa, kalau dilaksanakan baru dia mendapatkan satu keburukan. Itu niat yang biasa. Tapi ada namanya sidqun niyah. Sidqun niyah itu adalah niat yang sungguh-sungguh, niat yang jujur. Kaitannya dengan pembicaraan tadi apa? Kaitannya dengan pembicaraan tadi itu adalah kita membicarakan mengenai al-ma'ali wal makarim. Agar lebih mudah memberikan gambaran, saya ingin citir salah satu hadis. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla Karim yuhibbul qurama wa yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mulia disebabkan kedermawanannya, yuhibbul qurama, dan mencintai orang-orang mulia, orang-orang dermawan. Wa yuhibbu, dan mencintai ma'aliyal umur, urusan-urusan yang tinggi, urusan-urusan yang luhur. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci saf-saf. Saf-saf itu apa? Saf-saf itu receh, remeh, yang kalau kita sibuk membicarakannya tidak beri manfaat apapun. Misalnya sibuk ngomongin dalgona dan lain-lain. Sekarang lagi. Nah, lalu prakteknya bagaimana? Ini sudah contoh. Karena nanti hadis mengenai hal-hal yang ujungnya itu wa yakrahu saf-safah sangat banyak. Karena tadi perlu digali. Praktisnya bagaimana? Kita sempatkan waktu di rumah itu untuk bicarakan mengenai orang-orang, mengenai kedermawanan, mengenai kemuliaan, mengenai orang-orang yang baik, mengenai orang-orang yang mulia, dan kita tumbuhkan keinginan dahnio awak dhewe ki muga-muga iso nglakoni amal kaya ngono iku. Nah, nanti setelah itu kita dorong anak, tapi jangan tiap kali ngomong itu terus anak dinasihati, karena nasihat itu prinsip pokoknya lah qalla wa dalla, ringkes padat, jangan terlalu sering. Langsung lagi, kita membicarakan itu, membicarakan ma'alil umur, urusan-urusan yang tinggi. Setiap kali kita lihat, wah, iki muslimin ini memang perlu ada orang-orang berbuat begini, moga-moga awak dhewe iso ya. Nah, kita bicara dengan istri atau bicara dengan yang lain. Wa yakrahu safsafaha, dan kalau sekarang masih banyak bicarakan, menyedikitkan, mengurangi, ngomong hal-hal yang receh-receh, remeh-temeh. Hebat, sok foto nang gini, hebatnya di mana? Ya. Ada apa dengan keduanya ini? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan,
wa man 'alat himmatu wa khasha'at nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Wa man danat himmatu wa taghat nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin radil. Sesiapa yang himmahnya tinggi, wa taghat nafsuhu wa khasha'at nafsuhu, dan hawa nafsunya khusyuk, ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Anak yang sebelumnya nggak karu-karuan, bahkan kita sendiri mungkin misalnya ada di antara keluarga itu yang perhatiannya kurang baik dengan kemuliaan, tetapi kalau kita sudah sering meninggikan himmah dengan membicarakan kemuliaan-kemuliaan, berbagai hal-hal yang dicintai Allah itu, maka ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Segala akhlak mulia itu akan hadir. Dia akan hadir. Sebenarnya sederhana di situ. Memang tidak seketika, tetapi masya Allah kalau kita hidupkan, maka anak-anak itu lebih peka terhadap apa yang perlu dilakukan. Anak-anak itu akan nyaman berada di dekat kita dan bukan merasa jenuh dengan rumahnya, padahal rumahnya disebut sebagai surga, baiti jannati. Bagaimana dengan memberikan iming-iming hadiah kepada anak? Memberikan iming-iming hadiah kepada anak, pertama itu merusak motivasinya, dari motivasi yang seharusnya intrinsik, motivasi dari dalam, menjadi motivasi karena ingin mendapatkan sesuatu. Yang kedua, hadiah itu boleh sebagai ekspresi cinta, sebagai bentuk perhatian. Kalau anak itu kita beri hadiah karena dan anak merasakan, ya Allah, perhatian banget bapakku ini, maka dia akan memberikan yang lebih daripada sekedar belajar sesuai dengan yang kita harapkan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi poin penting yang juga ingin saya garis bawahi adalah tadi kan membicarakan. Jangan lupa, dalam bicara itu ada kunci penting bernama mendengarkan. Man ahsanal istima' ta'ajjalul intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan. Karena itu ketika anak misalnya wegah, bukan langsung kamu gak senang gak enak loh. Nah, kalau dia nanti tahu menanya, habis kita gak tindel mana. Jadi karena itu yang lebih pokok adalah kita itu mendengarkan dia, dan kalau ada hal-hal yang misalnya tadi nggak pas, kita meluruskannya juga dengan mengambil dari perkataan dia, bukan dalam rangka memojokkan, kemudian sehingga dia bisa menjawab, bukan, tetapi ketika kita mendengarkan dari dia, kita mengambil misalnya, mungkin sedikit pengen dia bosina, kamu itu apa yang kamu perbuatan setelah dewasa? Ya, aku Pak, aku tuh pengennya jadi pengusaha, atau pengennya jadi dosen. Oh, pengen jadi dosen. Dosen apa? Terus agar kamu bisa ke sana, kan yang perlu kamu lakukan? Ya, karena aku sekarang masih kecil. Masih kecil. Terus besarnya kira-kira kamu usia kapan? Kalau kira-kira kalau kamu sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk nonton, kira-kira nanti tambah usiamu, kamu tambah banyak nonton atau berkurang. Nah, sekali lagi poin pentingnya bukan memojokkan, melainkan kita mendengarkan, lalu kita menunjukkan dukungan kita terhadap anak itu. Kalau anak itu merasa didukung, merasa diperhatikan, maka dia akan lebih bersemangat, ya. Perubahan memang perlu kita kawal. Misalnya anak nih marah ini, ya udah aku besok aku mulai kok Pak. Aku besok mulai belajar. Tapi aku nanti dibangunin jam 4 ya, atau bangun jam 3 ya. Oh ya, insya Allah. Nah, ketika dia memulai, kita juga perlu ingat bahwa memulai itu berat. Artinya kita perlu kita tegakkan, kita tunjukkan penghargaan dengan upayanya. Tapi kalau misalnya dibangun agak bangun bukan, kalau digugah si wangil, melainkan
ketika dia sudah ada upaya, kita tunjukkan kebaikan kita bahwa dia sudah ada upaya. Allah akan bisawab. Baiklah Ustadz Fauzil Adhim. Terima kasih atas jawabannya. Gimana Ayah Firman? Monggo, ada tanggapan? Sudah cukup Pak, alhamdulillah. Intinya sesuai lah. Matur nuwun barakallahu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ustaz, semoga untuk kebaikan kita bersama Ustaz. Untuk kita bersama. Baik, alhamdulillah. Ustadz Fauzil Adhim, mohon maaf ini saya bacakan melalui chat, boleh? Baiklah. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz, tapi saya jadikan satu karena tujuannya ada sama. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Mau bertanya, bagaimana mengatasi anak-anak awal remaja yang mengalami puberitas? Kadang kalau disampaikan wejangan oleh kami selaku orang tuanya, anak-anak cepat marah dan lebih membela teman-temannya. Terima kasih. Monggo Ustadz. Ya, puber itu kaitannya dengan ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah itu umumnya dialami laki-laki, tapi sebagaimana kita dapati dalam beberapa hadis, dalam Sahih Bukhari Muslim, kita dapati bahwa perempuan pun ada yang mengalami ihtilam. Ini mohon maaf agak meluas, karena banyak yang salah paham seolah-olah ihtilam itu hanya eksklusif dialami laki-laki. Jadi ada perempuan itu yang juga tidak mengalami menstruasi sampai usia belasan tahun, hingga 18 tahun, 20 tahun tidak mengalami, tapi dia mengalami ihtilam. Itu ada dasarnya dalam hadis, dan kita juga dapati bahwa kajian ilmiah secara psikologis juga ada anak-anak perempuan yang mengalami itu. Kemudian yang kedua, jika kita perhatikan dalam agama kita, seharusnya begitu mereka balik itu umur berapa? Balik itu umur berapa alias tadi dia mengalami mimpi basah sehingga puber itu umur berapa? Jadi balik itu merujuk pada pubernya, belum pada kematangannya yang betul-betul matang. Tetapi ada hal-hal yang awal yang harusnya dia capai. Pertama adalah ulum, yakni sudah adanya ketenangan, kesanggupan untuk mengambil jarak dari masalah. Ini seharusnya. Yang kedua adalah as-sa'ya wa balagha ma'ahu as-sa'ya, yakni sudah adanya kecondongan, kemauan, kecenderungan yang kuat untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah ar-rusdu. Rusdan itu apa? Kecendikiaan. Kaitannya terutama berkenaan dengan kemampuan untuk mengelola hartanya. Cakupan lebih luasnya adalah dia dapat menakar baik dan buruk, maslahat madarat, berkenaan dengan tindakannya sehari-hari. Akan tetapi mereka itu menjadi seperti itu apabila dipersiapkan dengan sangat baik, sangat matang. Kapan itu? Terutama pada masa-masa qabla mumayyiz. Qabla mumayyiz itu berarti usia-usia TK. Jadi karena itu penting sekali memperhatikan apa yang diberikan, apa yang disiapkan oleh guru-guru PAUD, playgroup TK itu. Kalau anak hanya diajarin nyanyi, ya dia lebih sukanya kepada senang-senang saja. Sering terjadi kesalahpahaman mengenai bermain dan belajar itu. Sering terjadi kesalahpahaman. Sering terjadi kesalahpahaman juga mengenai belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan itu apa, Pak? Kalau kita suka sekali dengan sesuatu, nggak pakai musik pun kita senang. Gitu. Saya teruskan lagi. Nah, karena itulah begitu anak mumayyiz, kita itu perlu untuk mengevaluasi begitu anak mumayyiz, anak umur 7 tahun, belum puber tadi, perlu kita cek kembali sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW yang hadisnya tadi sudah dibacakan tadi itu, yakni imma syakiran wa imma kafura. Nah, jadi ini tidak tiba-tiba.
tidak tiba-tiba. Ini sudah dari awal. Kita mau menyelesaikannya dengan jalan pintas, wis nak, awakmu gak gelem sinau, gak enggak awakmu. Nah, atau kita mau mendengarkan mereka, mau mengarahkan mereka dengan menanggapi perkataan mereka. Kalau anak ini ketika umur 7 tahun mumayyiz itu dia syakir, maka begitu dia menginjak usia remaja, nah terserah Anda mau pakai istilah ini atau tidak, tapi yang jelas kalau dalam istilah agama ada beberapa macam istilah. Ada fatan, ada fatan syabban, ada gulam. Kalau anak baru balik, baru puber, hari ini dia mimpi basah atau hari mens, maka awal-awal itu masih disebut sebagai gulam. Nanti ada sebutan-sebutan lain yang bermacam-macam. Nah, sekali lagi, tapi kalau anak itu tidak disiapkan dari awal, maka sebagaimana perkataan Mahlab bin Abi Safra rahimahullah ta'ala, asyabab syu'batun minal junud, maka remaja atau pemuda itu merupakan cabang-cabang dari kegilaan. Jadi kalau begitu poin pentingnya apa? Pentingnya penyiapan. Nah, tadi yang dikatakan oleh ibu tersebut berarti ini anaknya sudah puber. Kalau sudah puber begitu itu, lalu apa yang perlu kita perhatikan ketika anak sudah mulai lebih membela temannya? Secara sederhana, anak itu ada 4 keadaan setelah dia remaja. Pertama, ada anak yang tidak mengalami krisis sama sekali, tidak mengalami krisis sampai dia betul-betul dewasa berumah tangga, tidak pernah mengalami krisis, dan dia memiliki memiliki motivasi yang sangat kuat dari dalam. Nah, sumbernya dari mana? Dari orang tua juga, tapi kita tidak membicarakan pada kesempatan pagi ini mengingat waktu kita yang tidak memungkinkan. Kedua, ada remaja yang sempat mengalami krisis sebentar, guncang, tetapi tanpa perlu pendampingan khusus, dia sudah menemukan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak sampai tadi teman-temannya tidak. Nah, dari mana sumbernya? Lagi tetap kaitannya dengan orang tua. Baik yang pertama maupun kedua tadi, kita tidak dapat membahas begitu panjang mengenai waktunya, tapi di antara hal penting yang sangat besar peranannya, yang sangat mempengaruhi kenapa mereka tidak sampai mengalami krisis berkepanjangan atau bahkan tidak pernah mengalami krisis sama sekali, adalah karena orang tua itu bukan cuma akrab. Ada kesalahan umum dari para orang tua menganggap bahwa akrab saja cukup, seolah-olah teladan saja cukup, lalu nggak berani memberikan nasihat. Nah, di antara yang menyamakan di antara anak remaja jenis pertama dan kedua ini ialah orang tua yang secara sengaja gimana? Secara sengaja mengarahkan prinsip hidup anak, kemudian membangun keyakinannya. Yang dimaksud dengan secara sengaja itu gimana? Nggak menunggu anak salah, dan tidak menunggu anak itu memasuki masa remaja, melainkan memang mengarahkan, bukan cuma memberitahu hidup itu harus begini loh, nak, kita itu penting itu begini lah, jadilah kamu yang seperti ini. Nah, ini disampaikan secara sengaja, tetapi tidak terlalu tidak kok tiap ketemu dinasihati terus. Kita juga tumbuhkan keyakinan yang kuat. Kita ini lemah, tapi Allah Maha Kuasa, maka minta kepada Allah, bukan cuma kalimat kita. Nah, yang ketiga adalah remaja yang mengalami krisis. Dari mana sumbernya? Ini yang penting. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah
Ini orang tuanya boleh jadi akrab boleh tidak, tapi anggapannya orang tuanya akrab dengan anak. Ini hubungan anak dengan orang tua itu akrab, tetapi karena orang tua itu menganggap bahwa menasihati itu tidak penting, merasa bahwa anak dengan sendirinya dapat menggali nilai-nilai dari kita, karena menganggap yang penting kan kita sudah berikan teladan. Contoh dengan perbuatan kan lebih fasih dibanding dengan 1000 nasihat. Lupa bahwa sebaik-baik manusia, yakni Rasulullah Muhammad SAW, ini selain memberikan contoh, juga mencontohkan kepada kita bagaimana beliau banyak beri nasihat. Disebabkan ini hanya akrab atau tidak akrab, tetapi proses penanaman nilai itu tidak dilaksanakan secara berkesinambungan, jadi hanya sering ngobrol, sering bercanda saja, maka akhirnya anak tidak bersepakat dalam berbagai hal berkenaan dengan nilai-nilai. Atau misalnya ketika ada anak berbeda pandangan di masa dia masih kecil, kita langsung hanya mengikat saja, maka anak merasa lebih nyaman dengan teman-temannya. Ya. Nah, kalau begitu apa yang perlu kita Alhamdulillah. perlukan? Ya, ini belum selesai ya. Monggo Ustaz, dilanjut Ustaz. Pertama, karena anak itu lebih condong kepada temannya, maka ya kita perlu agak sabar gitu. Maksudnya agak sabar itu tidak seketika menyuruh anak-anak itu untuk dengerin orang tua atau bukan ya, melainkan kita bekali dulu bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya itu, yakni bekali mereka sikap asertif dan kemampuan mengkomunikasikannya. Tegas itu satu hal, tapi mengkomunikasikan ketegasan merupakan soal lain. Kemudian yang kedua, mungkin dengan sekolah akan lebih baik lagi, kita yang menginisiasi atau kita yang berusaha untuk mendekatkan anak, mendorong anak untuk bergabung dengan komunitas. Karena anak itu memerlukan penerimaan. Komunitas itu bukan berarti kena ekstrakurikuler. Komunitas itu sekumpulan orang yang dapat saling memberikan support. Dan ini bisa kita yang mengambil inisiatif. Dengan melihat apa mereka, melihat apa yang sedang mereka bicarakan dengan klien, mungkin agak terlalu abstrak. Saya ingin contoh, salah satu anak saya ada yang suka sekali dengan bola, gitu ya, dan agak berbeda dengan beberapa saudaranya. Dia sempat kok sepertinya kurang respon terhadap pembicaraan saya. Ini tentu saja bukan salah dia. Oh, dia senangnya bal-balan. Maka ketika saya belum menemukan komunitas yang kira-kira support dan produktif, saya berusaha untuk mengenali, memahami dunia yang dia sukai itu, ini bola. Tetapi saya tidak menyibukkan dan klub bolanya, melainkan saya lebih perhatian kepada apa yang menyebabkan klub-klub itu lebih unggul, ya, lebih unggul. Saya kembali lagi. Jadi sedapat mungkin kita mengusahakan komunitas yang menerima dan memberi dukungan. Dalam hal apa? Dalam 3 ranah. Karena kalau di sekolah itu ada, misalnya ada halal batiniah, itu akan sangat baik. Apa sih yang menyebabkan remaja itu mengalami krisis? Tiga ranah. Yakni pertama, ranah yang berhubungan dengan masalah-masalah ideologi dan keyakinan. Kok saya nggak menyebut agama? Harusnya agama menjadi ideologi. Tetapi tidak jarang anak itu formalnya beragama Islam, sementara nilai yang mempengaruhi dia bukan agama ini.
Karena itu saya perlu menggariskan secara khusus sehingga kita dapat merasakan bahwa enggak, cuma pengetahuan agama itu tidak membuat mereka bersemangat agama. Mereka perlu dibangkitkan dibangkitkan keyakinannya agar ini bisa menjadi ideologi dalam hidupnya, yakni menjadi nilai-nilai yang diyakini dan dia hidup dengannya. Kemudian berkenaan dengan pilihan pekerjaan di depan, mereka bisa gaya membicarakannya, dan kita pun dapat membicarakannya tanpa ada satu menjatuhkan ketika di rumah. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan masalah cinta dan hubungan dengan lawan jenis. Yang ini juga kita bicarakan secara produktif. Saya sendiri sampai menulis buku untuk remaja, tapi tidak diterbitkan secara terbuka. Nanti bisa saya share PDF-nya khusus berkenaan dengan poin yang ketiga itu. Yang ketika remaja itu kayaknya kayaknya agak terlalu landing, maka kita dekati salah satunya dengan membahas, dengan memahami bahwa saat masa-masa itu adalah masa-masa ketika dia perlu memahami jalan untuk bisa membangun hubungan cinta yang tepat, yang sehat. Saya terus buku yang berkenaan dengan menikah sepenuh kesiapan. Ini buku yang untuk anak-anak SMP dan SMA berkenaan dengan bangun cinta. Nah, berikutnya lagi, poin berikutnya lagi adalah kita jangan tergesa-gesa untuk meluruskan. Apalagi tadi sampai dia harus menunjukkan pembelaan terhadap temannya. Tetapi kita menunjukkan penerimaan yang lebih, kita mau mendengarkan mereka, dan ada kalanya ketika ada hal-hal yang kita tidak cocok dengan itu, maka kita perlu menunggu, jadi tidak sekali duduk selesai. Artinya kalau misalnya kita mendengar dari anak-anak itu ada hal yang cocok dan kita belum tahu mana yang salah, mana yang perlu kita berikan tanggapan lagi sehingga pikiran anak itu dapat kita tata, maka kita menahan diri dari tergesa-gesa berkomentar. Yang penting anak masih dengarkan dan mendapatkan umpan balik. Merasa didengarkan itu jauh lebih berharga daripada dia. Nah, kalau anak-anak itu sudah merasa kita dengar, merasa kita terima pendapatnya, perkataannya, ketika dia menceritakan tentang temannya itu kita tidak langsung menyalahkan, meluruskan. Berikutnya lagi ketika kita berbicara, kita bisa aja ngobrol lagi. Ngobrol ya, bukan interogasi. Karena kalau anak merasa diinterogasi, dia tidak nyaman lagi. Nah, memang ini terasa berpanjang-panjang, tetapi sebagaimana pesawat, ada kalanya ada yang memerlukan proses untuk pullback yang jauh agar dia terbang yang lebih tinggi. Pula, kalau kita hanya mengatakan melarang kamu tidak boleh gitu, ini mamamu ini lebih tahu tentang kamu, itu bukan membuat anak lebih longgar hati kepada kita, ya. Jadi hal pokok yang saya katakan dari sini justru adalah kesediaan kita untuk mendengarkan sebelum kita meluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah ayah bunda, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Untuk menutup kegiatan parenting series pada hari ini, mari kita membaca istighfar 3 kali. Doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.